Fenomena alam tuh bukan bencana, tapi manusia yang menjadikannya bencana. Gunung meletus, sungai meluap, tanah bergerak, itu semua proses alam yang sudah terjadi jutaan tahun bahkan sebelum manusia ada. Tapi, ketika manusia mulai membangun rumah di garis bahaya, menebang hutan seenaknya, menggali lereng tanpa batas yang wajar, dan mengubah sungai, barulah bencana itu muncul, kan gitu. Jadi ketika ada seseorang yang ngomong, ya pemerintah nggak bisa disalahin dong, kan ini murni alam. Lah kocak, justru karena alam nggak bisa dikendalikan, ya manusianya lah yang harus mempersiapkan diri, kan logikanya gitu toh bos. Persiapan itu bukan soal memperkirakan hujan, tapi soal menjaga hutan, menegakkan tata ruang, mengawasi izin lahan, dan melindungi daerah aliran sungai. Nah, ketika semua itu tidak dilakukan, ya air bukan lagi air, tapi peringatan keras, kan gitu. Dari banyak foto atau video yang beredar, satu pola mencolok ketika ada gelondongan kayu terbawa arus banjir, bukan ranting, bukan akar, serta bukan batang kecil, tetapi batang kayu besar yang menandakan ada pohon dewasa yang tumbang. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar tumbang alami? Para analis lingkungan lantas membuat perhitungan, mulai dari diameter batang, usia kayu, jumlah fragmentasi per aliran, pola tumpukan, arah arus air, serta volume total kayu yang ditemukan. Dan kesimpulannya identik, ini bukan semata-mata pohon tumbang oleh hujan, ini pola pembalakan liar. Nah loh, mau ngeles apa lagi woi? BBC pun menyebutkan bahwa banyak wilayah Sumatera mengalami alih fungsi lahan dan deforestasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun meskipun udah dijabarin ampe pegel, ya semua analisis itu akhirnya harus bertabrakan dengan satu tembok kokoh, yaitu ilmu pengetahuan tidak akan menang melawan ilmu kepentingan. Hadeh. Sementara itu, ada satu nih, pernyataan dari Pak Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa deforestasi tidak perlu dikhawatirkan karena kelapa sawit juga pohon. Langsung deh, seluruh dunia akademik facepalm bersatu dalam satu suara. Karena sejatinya, pohon tidak sama dengan hutan, monokultur tidak sama dengan ekosistem, dan sawit tidak akan pernah bisa menggantikan keanekaragaman hayati hujan hutan tropis. Nah, yang bikin kita semua harusnya mikir, kenapa pernyataan seperti itu bisa disampaikan bahkan oleh sekelas Pak Prabowo yang notabene adalah presiden? Jawabannya jelas, ekonomi. Sawit adalah komoditas, sawit adalah devisa, sawit adalah kepentingan negara. Saat pemerintah lebih memilih kepentingan jangka pendek dibandingkan keberlanjutan ekologi, tentu kita tidak lagi bicara soal sains, kita bicara soal narasi politik, kan gitu. Yang mana ini nyambung juga sama pertanyaan kenapa pemerintah tidak gerak cepat? Ya jawabannya jelas, semua ini karena skala prioritas. Loh, kejem dong? Ya emang gitu cara kerjanya. Gini deh, menetapkan bencana nasional itu bukan sekedar istilah aja, yang mana itu berarti akan terjadi mobilisasi dana besar, alokasi personel level nasional, mengalihkan